Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Bude berharap hari ini kabarnya sehat semua ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi laju reaksi tentang bagaimana cara menentukan order reaksi dan tetapan laju reaksi berdasarkan data hasil percobaan. Persamaan laju reaksi itu dapat ditentukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Menentukan hukum laju sesuai persamaan reaksinya. 2. Menentukan order reaksi terhadap reaksinya masing-masing. Perlu diingat, order reaksi ditentukan berdasarkan data percobaan, bukan koefisien reaksinya ya. Oke, kita simak contoh di bawah ini. Cara yang pertama untuk menentukan order reaksi yaitu yang pertama dengan cara mekanisme reaksi. Cara mekanisme reaksi ini dapat digunakan jika suatu reaksi kimia itu memiliki beberapa tahap-tahap reaksinya. Persamaan laju reaksi itu ditentukan oleh tahap yang paling lambat, di mana order reaksi masing-masing bereaksi adalah koefisien reaksinya. Misalkan seperti ini, reaksi hidrolisis CH3 3 kali CBr berlangsung dalam 2 tahap. Reaksinya sebagai berikut. Tahap pertama, CH3 3 kali CBr bereaksi menghasilkan CH3 3C+ dan Br- dengan tahap lambat. Yang kedua, CH3 3 kali C+ ditambah OH- menghasilkan CH3 3 kali COH dengan tahap yang cepat. Tentukan persamaan laju reaksi yang manakah yang sesuai dengan mekanisme di atas. Sesuai dengan penjelasan awal, maka persamaan laju reaksi itu ditentukan oleh reaksi pada tahap yang lambat. Berarti untuk menentukan persamaan laju reaksinya itu ditentukan oleh tahap yang pertama karena tahap reaksinya berlangsung lambat. Penyelesaiannya sebagai berikut. Nah, jadi persamaan laju reaksinya sama dengan R sama dengan K CH3 3 kali CBr pangkat 1. Kemudian cara yang kedua yaitu cara metode laju awal. Cara metode laju awal ini dilakukan dengan cara membandingkan dua percobaan di mana salah satu konsentrasi reaksinya sama. Misalkan pada contoh yang pertama diketahui reaksi 2NO bereaksi dengan gas Cl2 menghasilkan gas NOCl. Diperoleh data percobaan sebagai berikut. Dari data percobaan di atas, tentukan order reaksi terhadap NO dan Cl2. Pertama, kita tentukan dulu persamaan laju reaksi secara umum. Karena tadi reaktannya adalah NO dan Cl2, maka persamaan laju reaksi secara umumnya adalah R sama dengan K kali konsentrasi NO dipangkatkan ordernya, kita misalkan X, kemudian dikali konsentrasi Cl2 dipangkatkan dengan ordernya, kita misalkan dengan Y. Jadi order reaksi terhadap NO sama dengan X, kemudian order reaksi terhadap Cl2 sama dengan Y. Yang pertama, kita tentukan dulu order reaksi terhadap NO. Untuk menentukan order reaksi terhadap NO, maka kita cari data di mana konsentrasi Cl2 itu sama. Nah, pada percobaan 1 dan 2, konsentrasi Cl2 sama. Jadi, kita menggunakan data 1 dan 2 untuk menentukan order reaksi terhadap NO. Kemudian untuk menentukan order reaksi terhadap Cl2 caranya juga sama. Kita cari data percobaan di mana konsentrasi NO itu sama, yaitu data 1 dan 3. Kemudian kita buat perbandingan. Penyelesaiannya yang pertama, order terhadap NO
Tadi kita bandingkan percobaan 1 dengan percobaan 2. R1 per R2 sama dengan K konsentrasi NO pangkat X dikali konsentrasi Cl2 pangkat Y. Kita masukkan datanya. R1 sama dengan 30 per 150, sedangkan konsentrasi NO pada percobaan 1 0,1, konsentrasi NO pada percobaan kedua 0,5 dipangkatkan ordenya, dan konsentrasi Cl2 sama, jadi bisa dihilangkan. Jadi 1/5 sama dengan 1/5 pangkat X, maka nilai X sama dengan 1. Sedangkan orde terhadap Cl2 kita menggunakan data percobaan nomor 1 dan 3. Caranya sama, kita bandingkan seperti ini. Kita masukkan data dari data percobaannya, kemudian kita hitung, dan di sini konsentrasi NO itu dicoret karena konsentrasinya sama. Jadi 1/9 sama dengan 1/3 pangkat Y, maka nilai Y sama dengan 2. Jadi kita sudah bisa menuliskan persamaan laju reaksinya. R sama dengan K konsentrasi NO pangkat 1 dan konsentrasi Cl2 pangkat 2. Orde 1 tidak ditulis, tidak apa-apa, begitu ya. Kemudian bagaimana menentukan harga K? Untuk menentukan nilai konstanta laju atau K, maka tinggal memasukkan salah satu data eksperimen ke persamaan laju reaksinya. Misalkan kita masukkan data percobaan pertama, maka persamaan laju reaksinya tadi R sama dengan K konsentrasi NO dikali Cl2 pangkat 2. Maka nilai R masuk 30 molaritas per second sama dengan K konsentrasi NO data pertama itu 0,1 molar dikali konsentrasi Cl2 pada data pertama 0,1 molar dipangkatkan 2. Maka nilai K sama dengan 30 molar per second per 0,001 molar pangkat 3. Dihasilkan nilai K sama dengan 3 kali 10 pangkat 4 M pangkat min 2 S pangkat min 1. Ini adalah satuan dari konstanta lajunya. Kemudian menentukan persamaan laju reaksi lengkapnya tinggal dimasukkan data dari nilai K-nya. Nah, jika nanti yang ditanyakan adalah orde reaksi total, maka orde reaksi totalnya tinggal menjumlahkan orde NO ditambahkan dengan orde Cl2. Jadi orde reaksinya 1 ditambah 2 sama dengan 3. Ini untuk contoh yang kedua. Data percobaannya seperti ini. Bedanya dengan contoh yang pertama, di sini data percobaannya berupa waktu. Kalau yang tadi data percobaannya di sini berupa laju reaksi. Langkah pertama, jika data percobaannya tadi berupa waktu, maka waktu harus diubah menjadi laju terlebih dahulu, yaitu R sama dengan 1/T. Jadi laju reaksinya untuk data percobaan pertama sama dengan 1/36. Jadi tinggal dibagi ya. Jadi tinggal diseperkan. Di sini 1/36, 1/18, 1/4. Langkah menentukan orde reaksi juga tetap sama. Kita bandingkan dua percobaan di mana konsentrasi salah satunya sama. Nah, dari data percobaan ini kita bisa menentukan ordenya terhadap B dulu atau A dulu. Kita lihat data percobaannya. Apakah di konsentrasi A adakah konsentrasi yang sama di data percobaannya? Kalau tidak ada yang sama, berarti kita tidak bisa menentukan orde B.
Kita lihat dalam data percobaan di konsentrasi B ada konsentrasi yang sama di data percobaan 1 dan 2. Berarti yang pertama kali bisa kita tentukan order reaksinya adalah order reaksi terhadap A dengan menggunakan data percobaan 1 dan 2. Karena di sini konsentrasi B ada yang sama. Nah, order terhadap A, maka konsentrasi B harus sama. Maka menggunakan data 1 dan 2. Kita bandingkan seperti tadi. Jadi data laju yang pertama sepertiga 6 dibagi 1/18 sama dengan 0,1 per 0,2 pangkat X. Sedangkan konsentrasi B itu bisa dicoret karena konsentrasinya sama. Dari hasil hitungan, setengah sama dengan setengah pangkat X. Maka X sama dengan 1. Jadi order reaksi terhadap A sama dengan 1. Kemudian, bagaimana menentukan order terhadap B? Order terhadap B karena konsentrasi A ternyata tidak ada yang sama, maka kita menggunakan data di mana data konsentrasi B tidak ada yang sama. Jadi terserah menggunakan data yang manapun bisa. Dengan syarat konsentrasi B tidak ada yang sama. Ini kita misalkan kita pakai data 1 dan 3. Ini juga bisa ya, kita menggunakan data yang nomor 2 dan nomor 3. Nah, ini kita misalkan pakai data nomor 1 dan 3. Seperti biasa kita masukkan. Nah, untuk konsentrasi A, maka ordernya langsung kita masukkan karena sudah dapat di hitungan yang awal bahwa order A sama dengan 1. Jadi di sini order A dimasukkan 1 pangkat 1 ya. Kemudian order B dimasukkan dengan Y. Kita masukkan R yang pertama. Kita masukkan R yang pertama sepertiga 6, kemudian R yang ketiga 1/4 sama dengan K-nya bisa dicoret. Kemudian konsentrasi A pada data 1 0,1, pada data 4 0,4 dipangkatkan 1 dikalikan dengan 0,2 dibagi 0,3 dipangkatkan dengan Y. Maka didapat 1/9 sama dengan 1/4 dikali 2/3 pangkat Y. Ini kemudian dikalikan silang. Ya, kemudian dihasilkan 4/9 sama dengan 2/3 pangkat Y. Maka dihasilkan Y sama dengan 2. Nah, sudah kita dapatkan nilai order terhadap B sama dengan 2. Kemudian bagaimana persamaan lajunya? Persamaan lajunya tinggal dimasukkan, maka R sama dengan K kali konsentrasi A pangkat 1, tidak ditulis ya, kali konsentrasi B pangkat 2. Kemudian untuk menentukan tetapan laju reaksinya juga tinggal mensubstitusikan data yang memiliki waktu yang paling lama, yaitu pada data 1. R ini tinggal dimasukkan. Maka nilai K sama dengan 1/36 M per S dibagi dengan 0,004 M pangkat 3. Dihasilkan nilai K 6,95 M pangkat min 2 S pangkat min 1. Kemudian untuk C yang ditanyakan laju reaksi saat konsentrasi A 0,4 M dan konsentrasi B 0,05 M. Maka tinggal dimasukkan ke persamaan laju reaksi yang lengkap di mana K sudah dimasukkan nilainya ya. Jadi K sebesar 6,95 M pangkat min 2 S pangkat min 1 dikalikan konsentrasi A sebesar 0,4 dikalikan dengan konsentrasi B sebesar 0,05 kuadrat. Maka diperoleh hasil 6,95 kali 10 pangkat min 3 M per detik. Kemudian yang D, jika ditanyakan grafik order reaksi terhadap A itu bagaimana? Maka kita lihat
order reaksi terhadap A itu sama dengan 1. Maka grafiknya konsentrasi A itu berbanding lurus dengan laju reaksinya. Jadi seperti ini. Pada reaksi antara garam klorat dengan asam klorida dihasilkan gas klor dan air sesuai reaksi ini. ClO3- ditambah Cl- ditambah 6H+ menjadi 3Cl2 dan 3H2O diperoleh data percobaan seperti ini. Pada contoh yang ketiga ini, reaksinya atau reaktannya itu ada 3 senyawa. Pada dasarnya, untuk menentukan order reaksinya, caranya sama. Jadi, ketika kita mau menentukan order reaksi terhadap salah satu pereaksi, maka kita harus mencari konsentrasi pereaksi yang lain yang sama. Jadi, kita cari dulu konsentrasi siapa yang sama? Misalkan di data 1 dan 2 ternyata konsentrasi ClO3- dan konsentrasi Cl- sama. Maka kita bisa menentukan order reaksi terhadap H+. Pada data percobaan nomor 2 dan 3 ternyata konsentrasi ClO3- dan konsentrasi H+ itu sama. Jadi kita bisa menentukan order reaksi terhadap Cl-. Nah, ini penyelesaiannya. Yang pertama yang kita cari order reaksinya adalah order reaksi terhadap H+. Maka konsentrasi ClO3- dan Cl- harus sama. Jadi kita menggunakan data nomor 1 dan nomor 2. Konsentrasi ClO3- dan konsentrasi Cl- sama, jadi kita langsung mencoret ya. Jadi di sini yang kita masukkan hanya konsentrasi H+. Ini ordernya dimisalkan dengan Z. Jadi tinggal dimasukkan datanya R1 0,1, R2 0,025 dan konsentrasi H+ 0,1 per 0,05 dipangkatkan dengan Z. Maka bisa dihitung 4 sama dengan 2 pangkat Z, maka nilai Z sama dengan 2. Jadi order reaksi terhadap H+ sama dengan 2. Kemudian yang kedua yang bisa kita cari adalah order reaksi terhadap Cl-. Maka konsentrasi H+ dan konsentrasi Cl- harus sama. Jadi kita menggunakan data nomor 2 dan 3. Di sini konsentrasi ClO3- sama, H+ juga sama, jadi tidak usah kita tulis, langsung kita coret ya. Dimasukkan datanya. Maka diperoleh hitungan setengah sama dengan setengah pangkat Y, maka Y sama dengan 1, sehingga order reaksi terhadap Cl- sama dengan 1. Kita lanjutkan, order reaksi terhadap ClO3-. Ternyata konsentrasi H+ dan Cl- tidak ada yang sama, maka kita menggunakan data terserah di mana konsentrasi ClO3-nya tidak ada yang sama. Kita menggunakan data nomor 3 dan 5. Kita masukkan datanya. Kemudian kita bisa hitung. Nah, di sini ordernya kita masukkan ya. Cl- ordernya 1, H+ ordernya 2. Kita masukkan ke hitungan. Kemudian kita kalikan silang. Dihasilkan 1/4 sama dengan setengah pangkat X. Maka nilai X-nya sama dengan 2. Sehingga order reaksi terhadap ClO3- sama dengan 2. Persamaan laju reaksinya bisa dituliskan R sama dengan K, konsentrasi ClO3- pangkat 2, kali konsentrasi Cl- pangkat 1, dan kali konsentrasi H+ pangkat 2. Nah, untuk menentukan nilai X, maka kita bisa membuat perbandingan. Jadi nilai X tadi itu ada di data nomor 4. Maka kita bisa membandingkan. Terserah kita bandingkan dengan yang mana boleh. Misal dengan data 4, 5 juga boleh atau data yang lainnya juga boleh. Pasti nanti nilainya sama. Nah, ini kita gunakan data pertama dan data yang keempat. Kita bandingkan. Jadi nanti bisa dicoret karena nilainya sama ya. Kita masukkan datanya semua. ClO3- di sini 0,1 per 0,2 pangkat 2. Cl-nya juga 0,1 per 0,2. H+-nya 0,1 per 0,1. Berarti ini dicoret karena sama ya. 0,1 per X sama dengan 1/4 dikali setengah.
kemudian dikalikan silang, maka nilai X sama dengan 0,8. Dan inilah laju reaksi untuk data yang nomor 4 sebesar 0,8 molaritas per detik. Begitu ya untuk pertemuan kali ini. Jadi untuk menentukan order reaksi, maka kita menggunakan data percobaan. Nah, ini jika data percobaannya dibuat dalam bentuk kalimat. Kalau yang tadi data percobaannya dalam bentuk tabel ya. Nah, kalau data percobaannya itu dibuat dalam bentuk kalimat, misalkan seperti ini. Jika konsentrasi salah satu zat dinaikkan A kali, ternyata laju reaksi naik menjadi B kali. Maka kita juga bisa dapat menentukan order reaksi terhadap zat tersebut, di mana persamaannya jadi seperti ini. A pangkat orde sama dengan B. Contoh, jika konsentrasi A dinaikkan 2 kali pada konsentrasi B tetap, maka laju reaksi menjadi 4 kali lebih besar. Dari satu kalimat ini, kita bisa mendapatkan order reaksi terhadap A dengan hubungan A dinaikkan 2 kali, maka di sini 2 dipangkatkan dengan orde, kita misalkan dengan X sama dengan laju reaksi menjadi 4 kali lebih besar. Jadi di sini sama dengan 4. Jadi persamaannya menjadi 2 pangkat X sama dengan 4. Maka nilai X sama dengan 2. Jadi order reaksi terhadap A sama dengan 2. Oke, untuk pertemuan kali ini cukup dulu ya. Jadi untuk menentukan persamaan laju reaksi, kita bisa menentukan order reaksinya dengan menggunakan data percobaan, yaitu dengan cara membandingkan dua data percobaan, di mana jika kita mau menentukan order terhadap satu reaksi, maka konsentrasi reaksi yang lainnya harus sama. Semoga hari ini ilmu kita bermanfaat dan kalian dapat memahami apa yang Ibu jelaskan hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.